Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mereview satu pertandingan menarik antara Parham Magsudlu dari Iran melawan Magnus Carlsen dari Norwegia pada ronde ke-10 ajang Tata Steel Chess 2023. Sebelum kita lanjutkan ke permainan ini, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman atas kekurangan analisa saya pada video review permainan Fabiano Caruana melawan Magnus yang lalu. Tapi setelah saya analisa mendalam sejak langkah ke-28 dari hitam, langkah saran yang saya sampaikan tetap memastikan kemenangan untuk buah hitam, dan terima kasih kepada saudara Iskandar DBS yang sudah mengkoreksi kekurangan dari analisa saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat permainan kali ini antara Parham melawan Magnus. Parham membuka dengan pion ke D4, pion ke D5, pion ke C4, pion ke E6, gambit menteri ditolak, lalu kuda ke C3, kuda ke F6, dan pion C memakan pion D5, pion E memakan pion di D5, dan gajah ke G5. Menahan langkah kuda, lalu gajah ke E7, menutup ancaman gajah, dan pion ke E3. Pion ke H6, mengusir gajah, tapi gajah mundur ke peta H4, tetap menjaga tekanan pada kuda di F6, lalu gajah ke G4, mengancam menteri, tapi menteri berpindah ke A4 skak. Di sini hitam bisa menutup pakai kuda ke C6 atau ke D7 atau dengan gajah ke D7. Tapi Magnus sedang butuh kemenangan, jadi dia tidak mau menggunakan perwiranya untuk bertahan. Magnus menutup skak dengan pion ke C6, gajah ke D3 dengan maksud menguasai petak diagonal dari B1 hingga ke H7. Lalu hitam rokade, pion H3 mengusir gajah, gajah mundur ke H5, lalu menteri ke C2. Menambah kekuatan di diagonal B1H7 agar bisa mengambil keuntungan jika gajah pindah ke petak B6. Lalu pion ke C5, Magnus menyerang di pusat dikarenakan Raja Putih masih berada di tengah. Pion ke G4, mengusir gajah, tapi Magnus lebih dulu jalan pion C memakan pion di D4, dengan tujuan untuk menghilangkan penguasaan putih di pusat. Pion E memakan pion di D4, lalu gajah ke G6, dan tentu saja Parham mengambil gajah di G6, lalu pion memakan G6, dan menteri memakan pion di G6. Lalu kuda memakan pion di G4, langkah menarik dari Magnus. Di sini putih bisa mengambil kuda dengan menteri ataupun pion. Dan ada beberapa pilihan langkah, bisa mengambil kuda dengan menteri, atau menteri ke E6, skak dulu, atau mengambil gajah. Tapi masalahnya adalah, jika putih mengambil gajah terlebih dahulu, setelah menteri memakan gajah, skak, jadi misalkan kuda menutup skak kuda ke E2, lalu Magnus akan mengambil pion di F2. Maka hitam unggul satu pion. Oke, kita kembali setelah tadi kuda ke G4, Parham melanjutkan dengan menteri ke E6. Skak sekaligus mengancam gajah. Tentu saja Magnus menutup dengan benteng ke F7, menutup skak dan tetap menjaga gajahnya. Lalu pion H memakan kuda di G4, menghindari pertukaran menteri jika memilih mengambil gajah dengan gajah. Dan gajah memakan gajah di H4, lalu kuda ke F3, mengancam gajah di H4, lalu menteri ke F6. Magnus menawarkan pertukaran menteri untuk menetralisir kekuatan putih, lalu menteri memakan menteri di F6, dan tentu saja menteri dimakan oleh gajah di F6. Kuda memakan pion di D5, lalu kuda ke C6, mengancam pion di D4, benteng ke D1, melindungi pion D4, lalu benteng ke E8. Skak mengancam raja, ditutup dengan kuda ke E3, lalu benteng ke E4. Dengan menambah tekanan pada pion D sekaligus mengancam pion G. Pion D5, Parham memajukan pionnya, lalu kuda ke B4, dengan maksud mengancam pion di A2 ataupun ancaman skak di petak C2. Pion ke D6, Parham terus memajukan pionnya, lalu kuda ke C2, skak, raja menghindar ke E2, kuda memakan kuda di E3, dan kini Magnus bisa mengambil pion di G4 dikarenakan sudah tidak dijaga. Pion F memakan kuda di E3, benteng memakan pion di G4, lalu benteng ke D5,
Langkah yang lebih baik adalah memajukan pion ke petak D7 agar hitam sibuk bertahan. Tapi Parham mungkin berniat untuk menukar gajah dengan kuda di petak E5 dengan serangan garpu pada kedua benteng hitam. Dan setelah ditukar, maka Parham bisa meloloskan pion E-nya untuk bisa gandeng dengan pion D menuju petak promosi. Tapi maksud ini langsung diblok oleh Magnus dengan benteng ke D7. Dan jika Parham tetap jalan kuda ke E5, lalu setelah dimakan gajah di E5, lalu benteng memakan E5, maka benteng memakan pion di D6. Putih kehilangan pionnya. Oke, mari kita kembali. Setelah langkah ini, Parham menjalankan benteng ke F1. Kurang jelas apa rencana Parham di sini. Sebaiknya jalan pion ke B3 karena dia dalam ancaman gajah, atau benteng ke D1, menambah penjagaan pion D. Misalkan saja jika Parham jalan pion ke B3, lalu setelah benteng ke G2 skak, raja berpindah ke D3, dan jika Magnus mengambil pion di A2, maka Parham bisa melangkahkan pion ke E4, maka pion ini akan terus maju dan hitam akan kesulitan untuk menghentikan pion ini. Oke, mari kita kembali ke langkah sebelumnya. Setelah langkah ini, Magnus melangkah dengan gajah memakan pion di B2. Lalu benteng ke D3, menjaga petak A3 jika seandainya Magnus melangkahkan gajahnya ke petak A3 dan menyerang pion di D6. Lalu gajah ke F6, benteng kembali ke D5, lalu benteng ke B4 dengan ancaman skak di petak B2, lalu setelah itu bisa mengambil pion di A2. Benteng F ke D1, raja ke D7, benteng D1 ke D3. Langkah aneh dari Parham mungkin disebabkan karena waktu bermainnya yang tersisa sedikit. Lalu raja ke E6, kuda ke D2, menutup raja dari ancaman benteng. Benteng ke A4, menyerang pion A, lalu pion ke A3. Melindungi pion A di bawah pengawasan benteng, tapi tetap diambil oleh Magnus. Magnus memakan pion di A3, dengan kompensasi Magnus menguasai pusat papan. Lalu benteng memakan benteng di A3, lalu raja memakan benteng di D5. Benteng memakan pion di A7, raja memakan pion di D6. Kuda ke E4 skak, raja ke D5. Magnus membiarkan Parham menukar kuda dengan gajah karena Magnus sudah unggul 2 pion. Kuda memakan gajah di F6, pion memakan kuda di F6, lalu benteng ke A5 skak, raja maju ke C4, benteng ke F5 mengancam pion, benteng ke D6, lalu benteng ke F4 skak, raja ke B3, benteng ke F5, raja ke A4, lalu benteng ke F4 skak kembali, dan raja ke A5. Benteng ke A4 mengancam pion di petak 6, pion ke B5, Magnus melepaskan pion H agar pion B bisa promosi dengan pengawalan raja, dan benteng memakan pion di H6. Pion B4, lalu pion E4, raja ke A4, mungkin akan lebih mudah jika pion jalan ke B3 untuk menyibukkan benteng putih. Lalu pion ke E5 mengancam benteng, benteng geser ke E6, benteng memakan pion di F6, tentunya benteng tidak memakan benteng, benteng memakan pion di E5, raja ke D1, lalu benteng ke C5, benteng ke A6, skak, raja ke B3, benteng ke D6, lalu raja ke A3. Benteng ke A6, skak kembali, raja ke B2. Benteng ke D6, lalu pion B3 maju, benteng ke D8, raja ke B1, lalu raja ke D2. Pion ke B2, dan benteng ke A8. Mencegah raja hitam pindah ke lajur A, agar pion hitam tidak bisa promosi. Tapi ini mudah saja bagi Magnus melihat situasi seperti ini. Magnus pun jalan benteng ke D5. Dengan tujuan untuk menjauhkan raja putih dari petak C1 jika raja pindah ke C3, atau C2 jika raja pindah ke lajur E. Dan di sini setelah langkah Magnus ke-56,
Farham menyerah karena pion hitam pasti promosi atau Putih kehilangan bentengnya sebab ditukar dengan pion hitam. Oke, sekian saja review kali ini dari saya. Sedikit informasi, sampai ronde ke-10 ini Abdus Satorov masih memimpin dengan 7 poin, di tempat kedua Anies dengan 6,5, dan Magnus ketiga dengan 6 poin. Lalu ada Wesley So di tempat keempat dengan nilai sama 6 poin. Di tempat kelima dan 6 ada Levon Aronian dan Fabio Caruana dengan 5,5 poin. Di tempat ketujuh dan kedelapan ada Pragnananda dan Richard Rapport dengan 5 poin. Di tempat ke-9 ada Ding Liren dengan 4,5 poin. Tempat ke-10 ada Damara Jugukesh dengan 4 poin. Di tempat ke-11 dan 12 ada Jordan Van Forest dan Parham Maksudlu dengan 4 poin. Dan 13-14 ada Arjun Erigaisi dan Vincent Keimer dengan 3,5 poin. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga Anda menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.